Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Isa Fitri dengan NIM K71211192 dari kelas 1B Prodi PGSD Kebumen FKIP UNS Angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan persatuan sila-sila Pancasila dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama memahami pengertian filsafat dan hakikat secara bahasa dan menurut pendapat ahli. Yang kedua memahami hakikat Pancasila. Yang ketiga memahami kesatuan sila-sila Pancasila menurut Notonegoro. Untuk pembahasannya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat menurut Pythagoras berasal dari kata filosofia yang terdiri dari dua etimologi kata, yaitu philo atau disebut juga dengan philos atau philein yang berarti cinta, pecinta atau mencintai. Kemudian etimologi yang kedua yaitu sophia yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah atau hakikat kebenaran. Nah, jika kedua etimologi kata tadi digabungkan, maka hakikat memiliki arti cinta pada kebijakan atau kebenaran yang hakiki. Nah, sebenarnya filsafat ini apa sih? Filsafat adalah ilmu berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari tahu hakikat dari sesuatu itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Jadi, filsafat adalah ilmu berpikir sedalam-dalamnya terhadap Pancasila secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari tahu apa hakikat dari Pancasila. Kemudian, hakikat sila-sila Pancasila. Nah, kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Kemudian, pengertian hakikat menurut Notonegoro. Hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Contohnya Pancasila. Pancasila yaitu tersusun dari sila-sila yang memiliki fungsi masing-masing dan menjadi satu karena satu tujuan yang sama. Nah, filsafat Pancasila ini membedakan bangsa Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Filsafat Pancasila ini bersifat mutlak. Nah, terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, kehakikat abstrak. Hakikat yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat unsur yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Nah, hakikat abstrak ini merujuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Hakikat yang kedua yaitu hakikat pribadi. Itu hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terkait kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila merujuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila, yaitu seperti adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sehingga membedakan negara Indonesia dengan negara-negara yang ada di dunia. Nah, hakikat yang terakhir yaitu hakikat konkret. Hakikat yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam realisasinya, Pancasila yaitu pedoman praktis masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat dinamis, antisipatif, dan juga mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Materi selanjutnya yaitu kesatuan sila-sila Pancasila menurut Notonegoro. Yang pertama yaitu kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang kedua, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Nah, menurut Notonegoro, kesatuan sila-sila Pancasila ada 2 ya. Berikut penjelasannya.
Yang pertama, kesatuan Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan piramidal, yaitu susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya. Jika Pancasila digambarkan, maka akan berbentuk piramidal yang saling berangkai dan diinduki oleh negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada negara yang berkemanusiaan, yang ketiga negara yang bersatu, yang keempat negara yang berkerakyatan, dan yang kelima negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap nilainya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan satu keseluruhan yang bulat. Yang kedua yaitu hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi. Nah, pada layar ini ada sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila, Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya jika kita berbicara tentang sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, pasti kita juga akan berbicara tentang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Begitu juga dengan sila-sila lainnya, seperti sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pasti saat kita membicarakan tentang kemanusiaan, kita akan berbicara tentang persatuan, kerakyatan, keadilan, dan juga ketuhanan. Jadi, setiap sila-sila ini saling mengisi dan mengkualifikasi. Artinya, setiap sila ini saling berkaitan. Nah, dari video penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat Pancasila adalah ilmu berpikir sedalam-dalamnya terhadap Pancasila secara sistematik, metodik, menyeluruh, dan universal untuk mengetahui atau mencari tahu hakikat dari Pancasila. Sedangkan hakikat yaitu dapat dikategorikan menjadi tiga, hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Nah, yang terakhir yaitu kesatuan sila-sila Pancasila menurut Notonegoro, yaitu ada dua, yaitu yang pertama kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal, dan yang kedua kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan menguasai atau mengkualifikasi. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.